Uang jangan dikejar. Oke. Jangan. Tidak akan kalian dapatkan kalau uang itu dikejar. Biarkan dia mengejar kita. Bagaimana? Do your best. And be yourself. The money coming. Uang itu enaknya, kata kalau orang Padang, piti gue sampai siku lama. Kalau sudah lewat sini, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi harga diri, sampai mati pun kita masih dihargai orang. Ya, jadi seperti itu ya, jangan saya katakan komunikatif, kolaboratif, dan koordinatif. Siap. Jadi tidak berjalan sendiri dan jangan mau menang atau benar sendiri. Pendekatan ke lingkungan sekitar itu penting ya, dengan komunikasi yang baik dan juga pemberdayaan. Hai Classy People, kita masih di Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Bersama sahabat lama saya, Profesor James Halliward. Saya biasa manggil beliau Prof. Ya. Beliau adalah marketing representatif dari Lighthouse Cafe. Okay. Nah ini biar asik kita ngobrolnya nih Prof. Ada baiknya nih kita cobain dulu ini minuman Prof ini. Tadi belum nyampe, sekarang udah nyampe. Mendingan kita coba ya. Oke, siap. Ya. Tapi kita harus tahu nih, yang ini namanya apa? Jangan minum-minum aja, namanya apa dulu. Okay. Oh, seger banget nih. Ini namanya Lighthouse Milk. Oke. Ya. Lighthouse Coffee Milk. Ini namanya. Iya. Quite a difference dengan kopi susu yang lain. Itu bahasa kita. Tapi karena nama saya James Halliward, I give the name to Lighthouse Coffee Milk. Oke, Harganya berbeda langsung ya. Tadi ini saya dapat bocoran nih. Ini cinnamon apple. Oh, cinnamon ini apple. Termasuk signature-nya juga nih. Ya, ini signature. Okay. Dan all the item signature. Oh, oke. Ya, jadi difference. Itu yang dikatakan oleh netizen, oleh milenial, who's coming to our cafe. If you come to Lighthouse Cafe, it's very quietly different signature. All the menu are quite new. Jadi beda. Jadi semuanya signature. Ya, kalau saya katakan semuanya signature. Good. Ada nama kopi beda. Barista beda. Jadi ada di manajemen itu ada ya. Saya kasih kuliah nih. Mahasiswa. Classy People yang mahasiswa saya dengar baik-baik nih. Ya. If you want to become, if you want to be popular, make difference and unique. Kalau Anda ingin dikenal orang lebih baik, tampillah beda dan unik. Jangan aneh. Dan Light Cafe tampil beda dan unik. You are different dengan kafe-kafe lain di Sumatera. Bukan Sumatera Barat loh. Bukan Padang loh, di Sumatera. Difference. Menarik sekali. Apa bedanya unik sama aneh, Prof? Unik, semua orang pengen tahu. Kalau aneh, semua orang jadi heran. Heran atau risih? Ya, heran tuh risih orang jadi. Tapi kalau pengen tahu ini semua pengen tahu. Ini yang menyebabkan orang mengatakan I don't care about the name. Banyak orang memberikan nama kepada Light Cafe ini yang premium lah, yang viral lah, yang prestisius lah. What is that about? I don't care about that. Yang penting we give our best services to our customers. Customer satisfaction, that's our goal. Jadi kedatangan tamu-tamu kita ke sini, orang heran, Prof, parkirnya di mana? Di laut, saya bilang kan. Ini pinggir laut loh. Kan tidak ada lahan yang seperti ini dari Padang sampai ke Painan yang seperti ini nggak ada. Oke. Nggak ada. Saya tadi pengen nanya sebenarnya sama Prof, tapi sebagian udah terjawab. Betul. Kan nih selama ini kan kafe-kafe, walaupun mungkin pengelolaannya berbeda, kan sudah ada nih di sepanjang lokasi inilah ya. Nah jadi apa sih value yang Prof berikan gitu dengan membangun kafe seperti ini? Sebagian udah terjawab tadi ya, mungkin bisa dijawab. Kafe ini bukan saya yang punya loh, adik saya, adik ipar. Nanti videonya dikirim ya. Namanya Yesi dan Tazar. Jadi tempat ini kalau orang yang baru mengatakan ini baru, padahal tempat ini sejak tahun 70 sudah dibeli oleh mertua. Dan
nggak tahu mertua saya itu kalau beli lahan pasti yang bagus-bagus. Ini bagus sekali. Ini Kecamatan Lubek loh. Lubek ya Lubek maksudnya? ini. Belum Bungus ya? Belum Bukan masuk? Bungus Teluk Gabung. Oke. KTP tempat ini dengan KTP saya sama. Oke, Lubek. oke, masih Jadi Lubek, oke. satu camatnya. Jadi tempat ini yang kita jual sebetulnya view. View bener. Iya. View betul-betul inilah yang saya katakan tadi, yang 31 kali diperingatkan oleh Allah kepada manusia, fa bi ai'a rabbikuma tukaziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustai? Iya, iya. Berbondong-bondong orang mau bayar berapa saja untuk register di situ. Asal pukul 18 sampai 18.20 dia di sini. Karena sunset itu berada jam segitu. Nah, itu jadi kita menjual kekayaan Allah, bukan kekayaan kita, bukan. Jadi itu membuat kami semakin merunduk. Oke. Jadi itulah adik ipar saya mengatakan ini rahasia perusahaan. Ini tempat yang kita ini baru, semua orang pengen tahu apa ini, apa itu, apa ini, apa itu, apa ini itu. Dan rasa ingin tahu itu yang membuat orang selalu ingin datang. Oke. Dan setiap mereka datang selalu berbeda. Oke, jadi saya catat bahwa yang pertama kali ditawarkan atau dijual lah ya, adalah view. Ya. View. Tapi tadi kan saya sampaikan bukan hanya kafe ini yang ada di sini. Iya, iya. Nah, tapi kenapa ini yang viral gitu? Ya. Tentu ada yang lain dong, selain view tadi, apalagi kira-kira? Ya jelas lah ya, jelas arsitekturnya, kita mengikuti kontur, kita tidak karena ya educated ya, itu berpengaruh sekali kita. Kita ikut kontur saja, apa konturnya mau kita ikuti, kita tidak melawan alam ya. Ya kita ikuti alam itu seperti ini, kita tidak merusak, malah kita memperbaiki. Ya air kita datangkan, kita tidak menggali dari bukit. Kalau kita gali dari bukit nanti kering turun ke sini, kita didorong sampai ke laut sana nanti. Jadi air kita datangkan, itu tempatnya besar-besar sekali, dan itu air dari Gunung Talang. Ya, kita bawa selalu tiap hari. Dan kemudian di sekitar sini akhirnya banyak hidup, suasana jadi hidup. Kita mengedukasi masyarakat dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan demikian. Dengan kita tampil begini, setidaknya orang tadi yang jalannya biasa-biasa saja, ada nanti tamu-tamu kita datang di Jakarta nih, dari Bandung, dari Korea, dari Singapura, dari Malaysia datang. Orang akan berbenah dengan sendiri. Dan you can see that. Yes. You can see that. Jadi along the road, jadi di sisi kiri kanan orang berbenah. Saya setuju. Saya tadi Orang pas berbenah. mau menuju kemari lihat Iya, itu. orang berbenah. Iya. Sampai, dan saya memang hobi saya karena memang saya bermasyarakat, saya di tempat monyet banyak itu namanya Gunung Meru ya. Itu namanya Gunung Meru. Saya datang ke situ. Pak, gara-gara dia enggak tahu kalau itu saya. Gara-gara kedai kopi, namanya kedai kopi. Gara-gara kedai kopi di atas, Pak. Tamu kami di sini banyak, Pak. Iya. Kamu bayar kacang ke saya. Jadi secara tidak langsung kita memberdayakan masyarakat, perekonomian tumbuh, dan karyawan kita sebagian besar adalah masyarakat di sini. Dan kita berikan mereka edukasi bagaimana harus memberikan serve to our guests, gitu. Jadi ini unik nih. Saya baru kali ini mendengar ini ya, informasi dari seorang entrepreneur berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Karena memang biasanya orang profit oriented ya. Ya. Tapi bisa berbarengan ya ternyata. Bisa. Let's the money coming. Uang jangan dikejar. Jangan. Tidak akan kalian dapatkan kalau uang itu dikejar. Biarkan dia mengejar kita. Bagaimana? Do your best and be yourself. The money coming. Ya. Menarik sekali ya, Prof ya. Iya. Jadi begitu Prof dirikan ini langsung dengan masyarakat langsung ini ya, harmonis gitu hubungannya, atau ada tantangan di awal? Adik saya yang punya ini, kita berdiskusi selalu di rumah. Dan saya, Lazy People, mungkin sebetulnya nggak boleh di agama saya nggak boleh membanggakan diri. Tapi untuk Lazy People, nggak ada yang nggak kenal James di Kota Padang ini. Apalagi di sini, ini kampung saya di sini. Ini saya panggilnya semua hehe.
nih kita mau bangun ini, rame-rame yuk, rame-rame. Oke. Datang dan mereka terima dengan baik. Sampai ke Bungus pun saya pergi ke masjid, sholat, pergi makan. Jadi kalau mau cek diri kita, jangan cek di dalam, keluar cek. Oke. Jadi ketika saya datang ke rumah makan ikan karang, Prof, terima kasih Prof. Prof di situ Ramilo kami di situ. Karena di sini tidak menyediakan lauk karang. Ya, di sini tidak menyediakan nasi rames, tidak ada. Kalau mau makan sana di TPI atau tempat Pak Haji, sholat di situ. Nah, mungkin nanti yang ada saingan kalau seandainya insya Allah adik saya punya rezeki lebih lagi, dia akan bikin masjid di sini. Oke. Mungkin saja digarinnya kali ya. Ayo, jadi Semakin lengkap multitalentanya ini. insya Allah ya. Jadi insya Allah hanya itu yang paling berat ya. Iya. Berdiri di podium itu sudah biasa. Iya. Berdiri di mimbar itu cita-cita saya. Oke. Amin. Berarti tadi Prof ya langsung bisa merangkul masyarakat ya, karena memang Prof juga memang orang yang bermasyarakat ya. Ya. Pemberdayaannya juga sudah mulai dari sejak pembangunan Prof ya. Sejak awal. Sejak awal ya. Awal. Oke, artinya masyarakat dilibatkan ya. Masyarakat dilibatkan di semua pekerjaan. Semua pekerjaan yang cocok dengan dia. Oke, good. Ketika memakai high tech, saya tawarkan juga, kamu bisa ini? Tidak bisa, jangan dekat, sini aja. Kamu bisa ini? Bisa Pak belajar sini. Oke. Sehingga sampai masalah pemasangan air, jalur air, segala macam, it's not easy. Ini nggak mungkin nih jaringan seperti ini, pendidikan harus orang punya pendidikan, punya kompetensi pengetahuan, ya, atau air conditioner segala macam, dan mereka kita ya kebersamaan, jadi koordinatif dan kolaboratif. Koordinatif dan kolaboratif. Itu jadi tidak hanya berkomunikasi, tapi berkolaborasi. Berkolaborasi artinya dia merasakan kita merasakan dia. Jadi kami di sini kalau dengan pegawai karyawan itu tidak seperti anak buah dan bapak buah. Kamu adalah bagian dari kami. Oke. Kalau kamu hujan, kami basah. Ya. Good. Kami dapat uang, kalian pasti senang. Oke. Itu prinsip. Oke. Jadi uang itu enaknya kata kalau orang Padang, piti gue sampai siku lama ya. Kalau sudah lewat sini nggak ada lagi. Tapi harga diri sampai mati pun kita masih dihargai orang. That's the point. Oke, luar biasa nih. Ini banyak nilai-nilai yang kita dapat nih. Berarti sekarang karyawannya banyak dari masyarakat. Banyak dari masyarakat sini. Oke. Jadi tidak ada. Makanya tidak ada parkir, melayani, susun segala macam. Mereka aja. Mereka aja. Jam berapa kita tutup nih? Jam 8 aja Pak. Kenapa ngantuk? Oh gitu. Oh, bagus, cocok. Saya senang. Saya sudah maghrib bisa ngantuk. Ya, jadi kita kenapa begitu? Kecuali Sabtu atau Minggu. Oke. Karena Sabtu Minggu enggak juga boleh lama-lama. Karena Sabtu pagi orang ramai sini olahraga. Kita memberikan makanan tradisional, lontong, mie goreng. Karena banyak orang jalan kaki sepeda. Saya kan ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia Sumber. Lain lagi nih. Unik lagi. Jadi asal ada orang bersepeda, ketuanya saya. Nah, mereka bersepeda ke sini, kita layani di sini dan kita berikan tempat khusus untuk parkir sepeda. Karena sepedanya tidak harga 1-2 juta, bisa puluhan ratusan juta. Jadi they stay free, jadi stay cool dan mereka bisa menikmati makanan Sabtu Minggu. Ya. Ini luar biasa sekali, Classy People ya. Jadi kalau di segmen sebelumnya ada yang kita catat bahwa untuk memulai sebuah bisnis, komunikasi dan jaringan itu penting ya. Untuk mendapatkan peluang, lalu kemudian keterbukaan, apa adanya, atau kejujuran itu penting sekali. Nah, di segmen kedua ini ada beberapa hal nih yang kita catat ya, bahwasanya pendekatan ke lingkungan sekitar itu penting ya, dengan komunikasi yang baik dan juga pemberdayaan. Jadi memberdayakan masyarakat sekitar mulai dari proses awal, mulai dari proses pembangunannya, bahkan juga ketika beroperasi. Jadi karyawan-karyawan di sini adalah juga sebagian besar masyarakat sekitar. Jadi disesuaikan dengan kompetensinya. Sehingga memang ya jadi bisnis ini terjaga dengan baik ya. Dan satu lagi, saya tadi ini banget ya, bangga sekali nih. Jadi Profesor
bukan hanya sekedar berteori mengenai pemberdayaan masyarakat, memang benar-benar dilakukan ya, alhamdulillah. Sehingga memang keberadaan Lighthouse Cafe ini ternyata seperti apa ya, inspirator gitu ya. Ya. Dari inspiring ya bagiannya buat kawan-kawan semuanya yang telah ada usaha sebelumnya sehingga mereka berbenah. Saya memang melihat itu tadi. Jadi dalam perjalanan kemari saya lihat kan ada beberapa yang dulunya warung ini udah sempat agak muram gitu lah kelihatannya. Saya mulai ini lagi, semangat lagi. Wah, ini keren banget nih. Jadi kita sangat berterima kasih ya kepada Prof. James Halliward ya dengan pengelolaan Lighthouse Cafe yang mudah-mudahan memberi manfaat buat orang banyak ya. Yang banyak pahala itu adik ipar saya. Adik ipar saya, ownernya. Ownernya dia nggak mau tampil ke depan, abang aja yang tampil. Orang mengira itu saya punya, padahal tidak. kita boleh sampaikan nama beliau di sini. Iya, jadi adik ipar saya itu namanya Tazar. Dulu salah seorang direktur di GMF di Garuda ya. Nah, sekarang masih bekerja di sebuah BUMN di Jakarta, di Bandung kalau tidak salah. Dan istri kami adik kakak. Begitu. Itu tidak mudah membuat jaringan seperti itu. Dan ini pun didirikan oleh adik ipar saya, yang istri kami juga adik kakak. Jadi koordinatif, kolaboratif. Di keluarga juga begitu ya? Lo rapatnya di rumah saya. Sekarang di marketingnya Prof yang handle gitu? Ya, marketingnya anak saya, anak Prof juga. Cucu masuk juga. Jadi gimana? Ya, jadi seperti itu ya. Jangan saya katakan komunikatif, kolaboratif, dan koordinatif. Siap. Jadi tidak berjalan sendiri dan jangan mau menang atau benar sendiri. Nanti ada poin yang lain ya. Menarik sekali Classy People ya, bincang-bincang kita dengan Prof. James Halliward ya. Kita nanti akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pantau terus Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, just make it simple. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, buatlah perencanaan dulu. Tidak cukup dengan sebuah perencanaan, tetapi juga kita tindak lanjuti dengan sebuah kerja cerdas, ya, kerja yang cerdas. Kalau cerdas itu sudah di atas segala-galanya ya. Nah, kita melakukan pekerjaan itu jangan sendiri, bersama itu berkolaborasi, berkoordinasi, tapi yang lebih penting itu komunikasi.